Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau presentasi dengan judul proyek klasifikasi sampah berbasis fraksi titik warna, bentuk, dan tekstur menggunakan KNN. Kenalkan, nama saya Amanda Pramita Ramadhani, NRP 15/2023-105. Saya Abraham Effendi dengan NRP 15/2023-027. Saya Muhammad Rujuk Taufik dengan NRP 15/2023-103. Nah, di sini latar belakangnya, permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang semakin meningkat seiring bertambahnya aktivitas manusia. Proses pemilahan sampah secara manual masih kurang efektif karena membutuhkan waktu dan tenaga serta berpotensi menimbulkan kesalahan. Perkembangan teknologi memprosesan citra digital dan machine learning memungkinkan dilakukannya klasifikasi sampah secara otomatis berdasarkan karakteristik visual citra. Dan karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi sampah menggunakan ekstraksi fitur, warna, bentuk, dan tekstur dengan algoritma KNN, membantu proses pemilahan sampah secara lebih efisien dan akurat. Di sini ada tujuan mengembangkan sistem klasifikasi sampah berbasis machine learning menggunakan algoritma KNN. Yang kedua, mengimplementasikan metode ekstraksi fitur warna, bentuk, dan tekstur untuk mempresentasikan karakteristik citra sampah. Yang ketiga, mengklasifikasikan sampah ke dalam kategori kertas, plastik, dan organik secara otomatis. Yang keempat, menguji kinerja algoritma KNN dalam melakukan klasifikasi sampah berdasarkan citra digital. Dan kelima, membangun aplikasi berbasis web sebagai media implementasi sistem klasifikasi sampah. Terus ada batasan masalah. Untuk batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada klasifikasi sampah berdasarkan citra digital dengan 3 kategori, yaitu sampah kertas, plastik, dan organik. Data yang digunakan berupa citra sampah dengan format gambar tertentu. Metode klasifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini hanya menggunakan algoritma KNN saja. Fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi meliputi fitur warna, bentuk, dan tekstur. Sistem yang dikembangkan berbentuk aplikasi berbasis web, dan pengujian dilakukan menggunakan dataset yang telah disiapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, di sini untuk metodologi, yang pertama itu pengumpulan dataset citra sampah yang kita tutupi, tas, plastik, dan organik. Lalu ada prosesan, citra dan interaksi fitur, warna, bentuk, dan tekstur. Lalu untuk klasifikasi sampah yang impor, dan pengujian dan evaluasi petugas sistem mengumumkan operasi. Nah, selanjutnya ada algoritma dari metode yang kita pakai, yaitu KNN. Itu penentuan nilai K pada proses klasifikasi, terus perhitungan jarak antara data uji dan data latih. Yang ketiga, penentuan kelas sampah berdasarkan tetangga terdekat. Yang terakhir, evaluasi performa model menggunakan akurasi dan conversion matrix. Nah, di sini cara kerjanya menginput gambar sampah baru, terus diekstraksi fitur 64 dimensi, terus cari 5 tetangga terdekat di data training. Selanjutnya lihat kelas tetangga, 4 tetangga kelas itu kertas, 1 tetangga kelas itu plastik. Selanjutnya ada voting kertas, menang 4 lebih besar dari 1. Terus nanti ada output prediksi, yaitu kertas. Mungkin di sini bisa dilihat untuk shortcutnya. Di sini ada beberapa file. Yang pertama itu ada folder dataset. Jadi di dalam sini ada beberapa gambar dataset kertas yang sampai ada lebih dari 100, organik juga sama, plastik. Nah, dataset ini yang nantinya bakal train di train model menggunakan algoritma KNN tadi, yang dimana di train model itu akan menghasilkan model PKL. Nah, di dalam model PKL itu, sebelumnya di train itu kita tentuin dulu untuk instruksinya. Yang pertama di sini ada beberapa fungsi untuk ekstraksi fitur, warna, lalu ada ekstraksi fitur tekstur, dan yang terakhir ekstraksi fitur bentuk. Nah, di sini karena saya menggunakan Flux untuk implementasi ke websitenya, jadi di sini juga ada APY untuk kelasnya.
dan ada indeks HTML juga. Mungkin langsung saja kita demonstrasi untuk aplikasinya. Di sini saya udah run API-nya. Nah, di sini untuk aplikasi klasifikasi sampahnya. Yang pertama tuh di sini ada pilih datasetnya ya, yang dataset kita. Mungkin, nah di sini ada kertas organik dan plastik. Coba yang kertas dulu. Nah, untuk hasil klasifikasinya di sini ada objek dengan banding box dari image-nya dan jenis sampahnya terdeteksi kertas. Lalu di sini ada beberapa indeks kepercayaan 63,91%. Terus ada plastik 24,7% dan organik 11,4%. Jadi dari nilai hasil prediksi ini yang tertinggi adalah kertas. Dan bisa kita coba dari dataset plastik. Nah, untuk plastik mungkin kita coba satu objek. Nah, untuk nilai kepercayaannya yang tertinggi itu plastik di angka 66,99%. Nah, selain tes dari gambar, di sini juga kita ada deteksi menggunakan kamera. Nah, itu misalnya di sini ada objek ya sampah plastik. Di sini kita bisa mulai detection. Nah, dia bakal muncul di sini banding box untuk objeknya. Kertas, yuk, yuk. Tapi di dulu mana? Saya lupa. Kurang sih. Aku lupa. Nah, eh, mungkin karena ini frame-nya terus berjalan, jadi untuk ekstraksinya juga bakal langsung ngeran terus. Di sini untuk misalnya kamera diam, dia langsung bakal ngekstraksi jenisnya, dan di sini bakal ada nilai kepercayaannya. Oke. Ini plastik. Udah. Plastik terus. Coba yang ini. Kita coba yang di sini untuk jenis sampahnya sudah terdeteksi dengan nilai kepercayaan tertinggi itu di kategori kertas dengan angka 91,62%. Naik turun sih karena frame-nya terus berjalan. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Ini sudah masih. Nah, jadi di sini untuk kesimpulannya, yang pertama ada sistem klasifikasi sampah berbasis pemrosesan citra digital berhasil dikembangkan menggunakan algoritma KNN. Terus ada ekstraksi fitur warna, bentuk, dan tekstur, mampu mempresentasikan karakteristik citra sampah dengan baik. Terus ada algoritma KNN, dapat mengklasifikasikan sampah ke dalam kategori kertas, plastik, dan organik secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu memberikan prediksi kelas beserta tingkat kepercayaan. Dan terakhir ada aplikasi ini dapat membantu pengelolaan dan pemilahan sampah secara otomatis, serta mendukung upaya daur ulang. Sekian presentasi dari project AI dari kita. Maaf jika ada kekurangan atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.